ini ada beberapa pertanyaan yang telah, bahkan banyak pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta. Dan kami dari panitia sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Sebentar. Yang pertama itu ada dari Ibu Nelly Wulansari dari Akademik Bidan Abdi Persada Banjarmasin. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Nur Sitiaroh. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, jika ada ibu bersalin yang positif, apakah diisolasi satu ruangan dengan bayinya? Dan bagaimana pemberian ASI, apakah boleh menyusui atau menggunakan ASI perah? Kepada Ibu Nur, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Saya ya, langsung ya Bu ya. Ya. Ibu Habel tadi udah ya Bu ya. Halo? Ya. Halo? Ya. Pertanyaannya, jika Ibu hamil positif, apakah diisolasi bareng dengan bayinya? Enggak diisolasi bareng dengan bayinya. Kemudian ASI-nya itu diperah gitu ya, baru dikasihkan. Apakah tidak menggunakan? disusukan? Ya. Tidak disusukan. Langsung apa menggunakan ASI perah? ASI perah. Ya. Udah apa lagi? Udah. Udah itu. Silakan dijawab. Ya, ASI-nya menggunakan ASI perah, kemudian kalau bayinya nggak diisolasi bareng ibu jadi pisah. Gimana Bu? Bayinya menggunakan ASI perah. Ibu baca dulu soalnya. Ini ya saya bacakan kembali ya Bu. Iya, iya. Jika ada ibu bersalin yang positif, apakah diisolasi satu ruangan dengan bayinya? Dan bagaimana pemberian ASI? Bagaimana pemberian ASI? Apakah boleh menyusui atau menggunakan ASI perah? Ini bayinya diberikan ASI perah. Kemudian kalau ibunya dengan bayinya itu dipisah, tidak diisolasi bareng dengan ibunya, terpisah. Udah Bu? Bayinya dikasih ASI perah gitu loh, bukan disusui langsung. Kemudian kalau bayinya terpisah, bukan bareng dengan ibu yang terkonfirmasi COVID tadi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja beranjak ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Lalita Dwi Cahyanti, Fakultas Kesehatan UIN Malang. Ditujukan kepada Dr. Pio. Pertanyaannya, izin bertanya Dok, apa saja dampak yang ditimbulkan virus COVID pada janin dan apa bisa menimbulkan kecacatan pada janin? Silakan dijawab Dok. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Lalita di Malang ini ya. Saya pengen ke Malang, ini lama nggak ke Malang ini. Wah. Baik, jadi kalau saya coba menjawab, jadi kadang pertanyaan ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pasien ya, bahwa apakah istilahnya apakah si ibu hamil yang mengalami COVID akan mempunyai risiko penularan dari ibu ke janinnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi sampai saat ini memang kita bisa katakan bahwa COVID ini dia tidak menembus barrier plasenta. Jadi si bayi itu tuh insya Allah dia tidak akan didapatkan langsung pada saat kehamilan itu tuh infeksi dari ibu yang mengalami COVID. Nah, namun yang justru kita harus hati-hati adalah pada kondisi saat proses persalinan dan setelah melahirkan. Nah, itu tuh yang poin pentingnya. Jadi insya Allah sih COVID, insya Allah untuk kejadian cacat bawaan pada janin, saya katakan insya Allah tidak. Namun yang hati-hati, si bayi ini punya potensi tertular adalah pada saat proses persalinan, dan tentunya seperti tadi dikatakan Bu Nur Sitiaroh bahwa ya hati-hati untuk menyusuinya. Jadi tentunya kita yang kita takutkan penularannya. Tapi kalau insya Allah kalau dampak atau cacat bawaan sampai saat ini referensi mengatakan tidak. Namun ya sekali lagi saya tadi katakan bahwa
masalah infeksi COVID ini masih kayak suatu hal yang masih banyak kita perlu teliti, lakukan research, penelitian dengan jangka yang lebih panjang. Namun tentunya sampai saat ini istilahnya statement-nya adalah cacat bawaan dari COVID insya Allah tidak kita temukan. Itu jawaban saya untuk Bu Lalita di Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dok. Kemudian beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Modesta Lelu Pegan dari Klinik Memenaken Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pertanyaannya, selama masa new normal, KB pada Dr. Fatur, kami persilakan untuk menjawab. Halo, bisa diulang pertanyaannya tadi, koneksi terus di tempat kami. Ya. Selama masa new normal, KB apa yang paling bagus untuk digunakan pasangan usia subur? Oke. Namanya penggunaan metode kontrasepsi. Nah, sebenarnya kalau saya sering ditanya oleh calon akseptor, Dok, KB yang paling bagus itu apa sih untuk pasangan usia subur? Saya jawab semuanya bagus. Karena begini, pemilihan metode ber-KB itu sebenarnya tergantung oleh pilihan dan kondisi dari masing-masing pasangan usia subur. Kita harus garis bawahi ini adalah pasangan ya, ini keputusan bersama antara suami dan istri. Jadi harus sebaiknya memang melalui tahap konseling oleh provider, bisa bidan maupun dokter spesialis begitu. Jadi kondisinya pasangan ini apa? Apakah dia memiliki kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia eligible untuk menggunakan kontrasepsi tertentu atau tidak? Adakah kontraindikasi dan lain sebagainya? Jadi kalau ditanya yang terbaik apa, ya kembali lagi sesuai dengan kondisi. Tetapi untuk tadi sudah saya sebutkan tadi ya, pada kebijakan kami di BKKBN untuk mencegah terjadinya putus pakai dan keterbatasan akses pada saat pandemi kemarin maupun nantinya di new normal, kami memang yang tadinya ada target untuk pemakaian MKJP, tetapi saat ini yang penting saat ini adalah pasiennya jangan sampai drop out dulu. Jadi mempermudah penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek tadi. Jadi bahwa sekarang ada peraturan baru yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan bahwa PKB dan kader bisa mendistribusikan alkon, kondom maupun pil bagi pasangan usia subur. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Asneli Alimatar dari Stikes Muhammadiyah Sidrap. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Nur. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pemakaian APD saat kunjungan rumah ibu nifas dan neonatus di masa pandemi COVID-19 menuju new normal? Kepada Bu Nur, kami persilahkan. Maaf Bu, itu bisa di unmute audionya. Maaf Bu Nur, audionya bisa di unmute dulu biar peserta bisa mendengar. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan saya. Kalau pas waktu kunjungan rumah kita pakai yang biasa digunakan kemarin cuma pakai ini APD, cuma pakai masker, kemudian pakai face shield ya. Kemudian sama handscoon. Ya itu aja sih yang biasa kan, harusnya pakai APD level 1 juga. Baik. Tapi biasanya di lapangan cuma menggunakan itu. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Hanifah Deslantika dari RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Pio. Pertanyaannya, bagaimana tata ruang kamar bersalin di rumah sakit pada masa COVID
ini? Dan apakah semua bed harus pakai delete chamber? Silakan Dr. Pio untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Hanifah ya, Bu Hanifah dari Jawa Barat ya, Mbak ini ya. Baik, jadi pada prinsipnya begini, kita harus melihat dulu kemampuan atau kapasitas tempat kerja kita itu tuh berada di level yang mana. Apakah kita itu tuh memang berada di rumah sakit yang tempat rujukan COVID, atau dia memang berada ya memang fasilitas kesehatan kita memang tidak kita persiapkan untuk menangani pasien COVID. Nah, tentunya kalau spesifik di rumah sakit atau rumah sakit pusat rujukan COVID, kita sudah ada standar pelayanannya. Tentunya kita ada ruangan-ruangan khusus, artinya yang memang disiapkan untuk pasien COVID yang istilahnya mungkin terisolasi, penggunaan delivery chamber, penggunaan APD lengkap, dan tentunya kapan keputusan untuk determinasi secara seksio sesaria di ruang operasi yang sudah dipersiapkan dengan tekanan negatif. Jadi hal-hal tersebut itu sudah ada standar bakunya. Namun tadi saya katakan bahwa kadang kita tidak duga-duga di tempat kerja kita kedatangan pasien yang sudah tidak bisa ditolak, istilahnya tidak bisa kita tolak tidak bisa kita tolak untuk ditolong. Misalnya sudah datang buka lengkap, ternyata kita dapatkan mungkin ada suspek untuk COVID gitu ya. Nah, sehingga memang saya menyarankan bahwa memang di setiap tempat persalinan yang istilahnya akan menolong persalinan memang disediakan APD level 3, itu yang paling utama dulu. APD level 3, jadi dia sudah ada face shield-nya, pakai masker mungkin N95, pakai sarung tangan, terus pakai gaun yang anti air gitu ya. Nah, setelah dan tentunya pakai sepatu boot. Nah, sehingga pada kondisi ini nih petugas kesehatan sudah terprotek, itu yang nomor satu. Terus yang kedua adalah pada saat kita menolong persalinan, memang kita usahakan gunakan delivery chamber. Namun saya tetap menggarisbawahi merujuk kalau memang memungkinkan itu lebih baik. Itu prinsipnya. Karena kan effort yang dikeluarkan untuk menolong ini terlalu besar, dan yang kita takutkan itu juga risiko tertular dan penanganannya takutnya tidak optimal untuk ibu dan bayi, sehingga kalau memang memungkinkan merujuk, tapi kalau memang terpaksa, ya itu, kita gunakan APD level 3, gunakan delivery chamber dengan istilahnya yang tertutup, sehingga tidak terjadi proses istilahnya keluarnya aerosol atau droplet dari si ibu pada saat mengejan. Seperti kita ketahui, pada saat pembukaan lengkap, kala 2, si ibunya tentu mengejan, tentunya banyak aerosol yang dikeluarkan, dan tetap kita minta menggunakan masker pada saat untuk si ibunya pada saat memang harus ditolong pada fasilitas kesehatan yang bukan dipersiapkan untuk COVID, namun dengan kondisi emergensi tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan. Tapi kunci utamanya adalah tetap lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memungkinkan untuk menangani pasien-pasien COVID. Begitu, Mbak Nahra. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Langsung saja beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zaima Zahro dari Puskesmas Kayen Pati, ditujukan kepada Dokter Haryono. Mohon maaf, ini ditujukan kepada Dokter Fatur. Bagaimana caranya praktik mandiri bidan non BPJS mendapat register di BKKBN untuk mendapatkan Alkon, dan syaratnya apa saja? Oke. Kami persilakan kepada Dokter Fatur untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ya, ini yang kami harapkan. Jadi teman-teman praktek mandiri bidan bisa mengakses Alkon sehingga distribusi Alkon bisa lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat berkunjung mendapatkan layanan maternal maupun kontrasepsi di bidan, mereka mendapatkan pilihan gratis. Jadi kalau bagi masyarakat ini gratis, ya. Jadi mungkin jasanya aja bagi bidan bayar, tetapi untuk Alkonnya gratis. Jadi ini bisa membantu masyarakat. Bagaimana prosesnya? Jadi teman-teman bidan ini syaratnya kalau masa sebelum tahun 2020 ini kan kalau ingin dapat Alkon harus menjadi jejaring dari Vaskes BPJS, ya. Tetapi sekarang diberi kemudahan bisa mendapatkan Alkon tanpa harus menjadi jejaring dari jikalau pun belum menjadi jejaring dari Vaskes BPJS, yaitu dengan cara memiliki terdaftar register di SIM SDM
sistem BKKBN. Jadi caranya adalah mengajukan kode klinik KB atau K0. Mengadakan pengajuannya gimana? Jadi mungkin teman-teman bidan bisa kontak tuh sama penyuluh KB di kecamatan setempat ya. Setiap kecamatan di seluruh Indonesia pasti ada penyuluh KB-nya. Ya, nanti penyuluh KB-nya nanti yang akan menjembatani, memfasilitasi bagaimana pendaftaran itu dilaksanakan. Caranya adalah dengan nanti didaftarkan melalui OPD KB di kabupaten kota setempat. Ya, misalnya saya praktek bidan di Bantul, di kecamatan Kasihan Bantul gitu ya. Nanti saya menghubungi PLKB kecamatan Kasihan. Nanti sama dia juga akan difasilitasi untuk baik syarat-syaratnya maupun perlengkapannya apa saja yang perlu dipenuhi untuk diajukan ke OPD KB Kabupaten Bantul gitu. OPD Kabupaten Bantul akan diregister. Ketika sudah diregister dan secara online diregister juga di BKKBN provinsi dan mendapatkan kode klinik, maka si bidan itu kalau sudah dapat kodenya bisa mengajukan pengajuan kontrasepsi ya. Jadi mengajukan secara formal ya tertulis gitu. Nanti diajukan ke OPD tersebut dan nanti akan didistribusikan langsung dari OPD masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Fare. Ini ada pertanyaan terakhir ditujukan kepada Dr. Pio dari Dr. Ernatalis dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Jawa Tengah. Pertanyaannya, pasien umur kehamilan preterm PDP atau COVID-19, apakah dexamethasone sebagai pematang paru direkomendasikan mengingat dexa menurunkan daya tahan tubuh? Kami persilakan kepada Dr. Pio untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Dr. Erna siapa, Mbak? Maaf. Erna Talis. Baik. Ya, jadi memang kalau dari istilahnya tata laksana COVID yang kita jadikan acuan bahwa pada saat memang pada kondisi preterm dengan COVID-19, artinya kan yang kita khawatirkan itu kan kematangan paru janin itu belum kita dapatkan. Jadi memang pemberian dexamethasone memang tidak kita rekomendasikan. Jadi memang dexamethasone ini tidak kita berikan. Nah, namun tentunya kita juga berpikir apakah preterm pada kondisi ini kita akan lahirkan segera. Sebetulnya kan tidak. Jadi sebetulnya status PDP-nya kita ini kan, mohon maaf, status COVID-nya kita tangani, kita observasi, lakukan PCR untuk menentukan status pasti dari COVID-nya, kemudian dilakukan pengulangan, observasi si ibu ini dengan baik, diharapkan tidak ada pemberat. Nah, tentunya nanti kalau memang setelah dia melewati 14 hari atau 2 minggu, kita akan nilai ulang status COVID-nya. Nah, kalau memang status COVID-nya sudah kita katakan aman, kehamilan tinggal kita teruskan. Jadi tidak harus selalu kita berpikir untuk segera lakukan terminasi, sehingga kita buru-buru berikan pemberian dexamethasone. Jadi saya bisa katakan memang dexamethasone tidak recommended untuk pematangan paru janin pada kondisi kehamilan preterm. Gitu, Dokter ini dari Dokter Erna Talis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Kami dari panitia mohon maaf kepada seluruh peserta karena tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan karena keterbatasan waktu. Karena sekarang telah menunjukkan pukul 15.00. Baik, peserta sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas antusias seluruh peserta yang sudah ikut melalui Zoom maupun melalui YouTube pada webinar siang hari ini. Terima kasih juga atas jawaban yang diberikan oleh ketiga narasumber kita, dan sampailah kita di akhir webinar pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan berbagai ilmu yang begitu bermanfaat. Terima kasih juga kepada Ibu Nur, Dr. Pio, dan Dr. Fatur. Terima kasih juga kepada Ina Health dan Duri Lunak yang sudah mendukung keberlangsungan webinar pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada BKKBN yang telah mendukung acara ini serta CV Candima selaku sponsor acara webinar ini.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada peserta yang sudah mengikuti dengan antusias dari awal hingga akhir. Dan sekedar menginformasikan, webinar yang diselenggarakan oleh COVAX akan dilakukan secara berseri. Untuk mengetahui topik-topik menarik lagi yang akan dibahas, jangan lupa seluruh peserta sekalian untuk follow Instagram dari COVAX, yaitu @COVAX_ID.